lagi walaupun cuma secara online, tapi kita tetap bersyukur karena kita dikasih nafas kehidupan sama Tuhan, dikasih kesehatan sempurna sama Tuhan. Betul banget. Yes, hari ini ada Kak Lady dan Bang Dani di ibadah online kita tanggal 31 Oktober 2021. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita mau siapkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Adik-adik yang manis, kakak percaya banget nih masih pada semangat dong ya. Karena kakak lihat nih pasti udah pada mandi, udah pakai baju kesayangannya. Bener banget. Makanya kita mau sapa dulu nih adik-adik kelas besar. Hai adik-adik kelas besar. Hai. Yang kelas kecil jangan lupa Kak. Oh iya, hai adik-adik kelas kecil. Biar makin pada semangat, semuanya yuk kita bangkit berdiri. Karena hari ini kita mau jujur-jujuran nih. Karena anak Tuhan tuh nggak boleh bohong. Kayak lagu kita yang satu ini nih Kak. Bener banget Kak. Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Let's go. Adik-adik yang manis, sebelum kita lanjut memuji muliakan nama Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul memuji muliakan nama Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan ibadah kami. Kami akan mencampur tangan dari awal, tengah, hingga akhirnya, hingga setiap ibadah kami ini membawa satu firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami yang ampuni setiap dosa-dosa kami, segala sengaja atau tidak sengaja kami lakukan Tuhan, biar kami selalu menjadi anak-anak yang menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang disayangi Tuhan, hari ini kita akan kenalan nih sama dua tokoh Alkitab, namanya Ananias dan Safira. Siapa sih mereka Kak Dani? Adik-adik, Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri yang menjual tanahnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi adik-adik, mereka tidak tulus dan berbuat curang. Bagaimana yang lanjutannya Kak ya? Jangan lupa dengarkan firman Tuhan. Nah, makanya adik-adik jangan berlaku curang ya, karena Tuhan melihat setiap apapun yang kita lakukan sampai ke isi hati kita. Kayak lagu kita yang satu ini, mata Tuhan melihat. Yuk sama-sama kita nyanyikan ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita
menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Yuk kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Bikira Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang manis, siapa nih yang udah gak sabar dengerin cerita tentang Ananias dan Safira? Sebentar lagi kita denger ya di cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian yang manis, firman Tuhan pendengar. Yuk kita nyanyiin dengan sungguh-sungguh. Shalom anak-anakku terkasih, sekarang tiba saatnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kasih yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, tidak henti-hentinya kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus atas segala penyertaan-Mu yang begitu sempurna hingga pada detik ini ya Bapa. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini anak-anak-Mu sekolah minggu GKPA Epipanias Bekasi, kami berada di rumah kami masing-masing di dalam ibadah minggu ini, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Tolong kami Bapa, anak-anak sekolah minggu GKPA Epipanias Bekasi, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh duduk diam, membuka mata, hati, dan telinga kami, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kami dapat melakukan firman-Mu. Ya Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Engkau tutup bungkus hamba-Mu melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti setiap firman yang akan ditaburkan. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah Engkau, anak-anak sekolah minggu GKPA Epipanias Bekasi siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anakku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Silakan diambil Alkitabnya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang menjadi renungan di ibadah Minggu pada hari ini. Terambil dari Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Inang akan membacakan buat kita semua. Di bawah judul perikop Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah anak-anak sekolah minggu yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema pada hari ini adalah Ananias dan Safira. Siapa yang tahu apa arti dari Ananias? Apa arti dari Safira? Inang mau memberitahu buat anak-anakku sekolah minggu, arti dari Ananias itu adalah Allah yang memberikan. Ananias artinya Allah yang memberikan. Safira artinya cantik jelita. Safira artinya cantik jelita. Jadi Ananias dan Safira ini adalah sepasang suami istri. Pada zaman dahulu, ketika zaman Tuhan kita Yesus Kristus, seluruh penduduk itu saling mengasihi, saling menghargai, saling menyayangi.
Lalu ada sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Mereka memiliki sebidang tanah. Dan mereka berjanji, kalau tanah ini kita jual dan laku dibeli, maka hasil dari penjualan tanah itu akan diberikan kepada para rasul. Gunanya untuk apa? Untuk pelayanan para rasul di dalam memberitakan Injil Tuhan. Inilah yang menjadi niat dari Ananias dan Safira untuk menjual tanah mereka. Lalu mereka menawarkan tanah itu, dan tanah itu akhirnya laku terjual. Tetapi apa yang terjadi, anak-anakku? Yang terjadi adalah Ananias dan Safira tidak memberikan seluruh hasil penjualan tanah itu kepada para rasul. Dia hanya memberikan setengah, dan setengahnya mereka tahan untuk keperluan mereka sendiri. Lalu tibalah Ananias ditanyakan oleh Rasul Petrus. Ananias, kamu jual berapa tanah itu? Tetapi Ananias berdusta. Dia berbohong kepada Rasul Petrus. Dan Rasul Petrus tahu bahwa Ananias berbohong. Lalu Rasul Petrus berkata, Ananias, kamu sedang mendustai Allah, bukan mendustai manusia. Lalu seketika itu juga rubuhlah Ananias dan putuslah nyawanya. Dia meninggal. Pada saat itu juga ketika dia berbohong, dia meninggal. Lalu orang-orang di sekitar situ datang untuk menguburkan Ananias. 3 jam kemudian datanglah Safira. Safira ini adalah istri dari Ananias. Rasul Petrus juga kembali bertanya kepada Safira, Safira, berapakah kamu jual tanah ini? Tetapi lagi-lagi Safira berbohong. Dia tidak mau jujur berkata kepada Rasul Paulus. Karena Ananias dan Safira, mereka sudah bersepakat bahwa mereka tidak akan memberikan seluruh hasil penjualan tanahnya kepada para rasul. Lalu Safira ini berkata, aku menjual sekian, tidak menyebutkan jumlahnya. Lalu Rasul Petrus berkata kepada Safira, Safira, engkau sudah mendustai Allah. Maka engkau juga akan mengalami apa yang dialami oleh suamimu Ananias. Maka seketika itu juga rubuhlah Safira. Putuslah nyawanya. Safira pun akhirnya apa adik-adik? Iya benar. Safira pun akhirnya meninggal. Pelajaran apa yang mau kita ambil dari firman Tuhan pada hari ini? Yaitu kita harus berkata jujur. Kita harus berkata apa adanya. Tidak boleh kita berbohong. Karena Allah tidak suka dengan anak-anak sekolah minggu yang suka berbohong. Kalau kita berbohong, maka kita akan menerima upah dari kebohongan kita itu. Seperti yang dialami oleh Ananias dan Safira. Lalu apa contoh pada anak-anak sekolah minggu? Pada saat ini, pada zaman sekarang ini, yang menjadi contoh supaya anak-anakku sekolah minggu tidak berbohong, ketika kita disuruh ke warung untuk membeli garam, kita dikasih uang 1.000. Misalnya ini ya, contoh, Inang kasih contoh. Mama kita menyuruh kita untuk ke warung. Kita diberikan uang 1.000. Padahal harga garam itu adalah 500. Pasti pemilik warung akan memberikan kembaliannya sebesar berapa?
Iya, sebesar 500 kembaliannya akan diberikan kepada kita. Lalu apa yang kita lakukan setelah tiba di rumah? Apakah kita bilang ke mama kita, "Ma, uangnya pas, jadi tidak ada kembalinya"? Apakah seperti itu? Tidak, tidak boleh seperti itu. Itu sama juga dengan berbohong, berdusta. Itu yang dibenci oleh Allah. Ketika kita disuruh oleh mama kita untuk ke warung dan kita mendapatkan kembalian, uang kembaliannya itu kita serahkan dulu ke mama kita. Mah, ini garamnya dan ini kembaliannya. Itu baru anak sekolah minggu GKPA Epipanias Bekasi. Yang selalu berkata jujur, tidak berbohong. Di dalam hukum Taurat yang setiap minggu dibacakan, di dalam ibadah minggu, juga ada 10 hukum Taurat. Salah satunya adalah berkata, jangan bersaksi dusta. Bersaksi dusta sama juga dengan berbohong. Jangan berbohong. Itulah hukum Taurat yang keberapa yo? Iya benar, yang ke-9. Hukum Taurat yang ke-9 berkata, jangan engkau bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Jadi poin apa yang mau kita ambil dari firman Tuhan pada malam hari ini? Firman Tuhan yang mau kita ambil di dalam ibadah minggu hari ini adalah yang pertama, kita tidak boleh berbohong kepada siapapun. Kepada mama kita, kepada papa kita, adik, kakak, atau teman-teman kita, kita tidak boleh berbohong kepada siapapun. Karena yang kedua, karena berbohong itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Allah tidak suka kepada manusia yang berbohong. Kepada anak-anak sekolah minggu yang berbohong, yang tidak berkata jujur, Allah tidak suka. Jadi untuk itu, anak-anakku sekolah minggu GKPA Epipanias, dimanapun berada, di rumah kita masing-masing, baik yang ada di Bekasi maupun yang ada di Kabanjahe, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, mari kita belajar untuk jujur. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita setiap hari. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, Inang akan menyampaikan ayat hafalan untuk minggu depan. Ayat hafalan untuk minggu depan terambil dari Injil Lukas 16 ayat 10a. Catat ya adik-adik. Injil Lukas 16 ayat 10a. Dikatakan di sana, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi Inang bacakan ayat hafalan untuk minggu depan. Lukas 16 ayat 10a dikatakan di sana, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Baik, mari kita tutup firman Tuhan kita ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha kasih, terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah sama-sama kami baca, sama-sama kami dengar. Biarlah melalui kisah Ananias dan Safira, kami semua anak-anak sekolah minggu GKPA Epipanias Bekasi tidak melakukan hal yang tidak jujur. Kami boleh selalu melakukan kejujuran, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami.
Ajari kami untuk kami selalu bersikap jujur, untuk kami tidak berbohong terhadap siapapun. Karena itulah yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Engkau juga yang selalu menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Berkati orang tua kami ya Bapa yang sudah membesarkan kami sampai saat ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Beri kesehatan buat orang tua kami Bapa, dan juga buat kami semua anak-anak sekolah minggu GKPA Epifanias Bekasi. Untuk kami boleh saling menghargai, kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus anak Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas firman yang sudah disampaikan. Semoga setiap firman yang kita dengar dapat kita tanam di hati kita dan kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Banget adik-adik. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan ayat hafalan minggu ini yang akan dibacakan oleh siapa ya? Penasaran kan? Langsung saja kita saksikan. Ini dia. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 16 ayatnya yang ke-10a. Barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Amin. Adik-adik yang manis, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Seperti kata firman Tuhan tadi, setiap apapun yang kita lakukan, kita harus berlaku tulus, Ya, betul banget. harus nggak boleh curang, dan harus jadi jujur. Wow. Siapa yang mau jadi anak jujur? Yuk sama-sama kita nyanyikan, aku mau jadi anak jujur. kembali kita ucapkan karena hari ini kita sudah bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih nih buat Kak Lady dan Bang Dani yang tetap setia mendampingi adik-adik semua di dalam ibadah sekolah minggu. Pastinya kakak harapkan kalian juga tetap bersemangat ya, dan kita tetap mendoakan adik-adik supaya kita bisa segera bertatap muka ya Kak ya, pastinya ya. Nah, di hari Minggu ini temanya tadi Ananias dan Safira. Ya, betul sekali. Sangat menarik ya adik-adik, siapakah mereka dan bagaimana kisahnya? Pastinya adik-adik kalau yang mendengarkan, menyimak pasti sudah tahu nih adik-adik. Firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa. Adik-adik, tahukah adik-adik, menjadi jujur adalah sangat-sangat penting. Karena tentunya kejujuran mendatangkan apakah? Kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Yes.
Yesus mendatangkan apa lagi Bang Dani? Kepercayaan dong Yes. tentunya. Betul sekali. Yang jujur pasti menerima kebaikan. Yang jujur pasti tadi dipercaya oleh orang. Betul. Dan yang pasti adik-adik, anak yang jujur pastinya diberkati oleh Tuhan Ya. Yesus. Betul. Adik-adik bisa saja nih berbohong ya, mungkin sama mama, sama papa, sama kakak sekolah minggu. Wow. Tapi ada yang melihat seperti lagu pujian tadi. Siapa yang melihat adik-adik? Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus ingat untuk selalu jujur dimanapun kita berada. Kakak percaya adik-adik sekolah minggu GKP Epifanias bisa menjadi anak-anak yang jujur. Yap. Oke, adik-adikku yang terkasih, kembali kakak mau mengajak adik-adik, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akan tutup ibadah kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang terkasih, kami sungguh bersuka cita Tuhan. Kami sudah melakukan ibadah online kami di hari Minggu yang indah ini. Bapak, terima kasih untuk waktu, untuk kesempatan, terlebih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Bapak yang baik, Bapak yang terkasih, kami pada saat ini Tuhan, anak-anak sekolah Minggu GKPA Epifanias, begitu juga kami Tuhan, kakak-kakak sekolah Minggu, bersatu hati Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan berbuah di dalam kehidupan kami, di mana kami belajar pada hari ini dari Ananias dan juga Safira. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak sekolah minggu, menjadi pribadi yang jujur dimanapun kami berada. Karena kami percaya Tuhan, kejujuran memberikan berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik sekolah minggu Tuhan di dalam masa sekolah mereka, berikan mereka kepintaran, kejujuran, agar mereka dapat menjadi anak-anak yang berprestasi, terlebih anak-anak yang berbuah dimanapun mereka berada. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua dari adik-adik sekolah minggu ya Bapak, Mama dan Papa, Opung dan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Berkati semua dengan kesehatan di dalam pekerjaan, di dalam hal apapun yang dilakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan sekolah minggu GKPA Epifanias ya Bapak. Berkati agar pelayanan kami tetap bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami ya Bapak. Mungkin saat ini yang sedang dalam keadaan lemah atau sedang dalam keadaan sakit, tolong Tuhan berkati mereka dengan obat yang diminum dan perawatan yang dilakukan agar kesembuhan menjadi milik mereka. Tapi apabila mereka dalam keadaan malas Tuhan, tolong Tuhan ketuk pintu hati mereka agar mereka mau menjadi anak-anak yang rajin beribadah dan mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Dan biarlah doa ini disempurnakan dengan doa yang Tuhan telah ajarkan. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa
Tuhan, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi apa punya pantun nih untuk menutup ibadah kita? Pak Kumis makan rambutan. Cakep. Adik-adik yang manis, sampai jumpa minggu depan. Mantap. Kalau gitu, Bang Dani, Lady, Erna. mengucapkan have a blessed week. God bless you all.